Pemirsa, aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah aktivitas yang dilindungi oleh undang-undang. Namun demonstrasi yang berujung dengan pengerusakan bahkan juga kekerasan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Lantas apa saja aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat melakukan aksi unjuk rasa? Rekan saya Eko Freemandani akan mengulasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Eko, silakan. Ya, terima kasih Wahyu. Benar-benar sekali akhir-akhir ini banyak aksi unjuk rasa dan demonstrasi yang mewarnai ranah pemberitaan kita. Namun sayangnya, semangat kebebasan berpendapat itu tercoreng dengan aksi anarkis dan pengrusakan fasilitas umum oleh sejumlah oknum. Dan beberapa mahasiswa juga terluka dalam aksi unjuk rasa. Pertanyaannya, lalu siapa yang salah dan bagaimana aturan baku dalam melakukan aksi unjuk rasa? Berikut kami ulas dalam segmen Fact Check. Yang pertama ada Undang-undang terkait kebebasan berekspresi. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, di mana tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ada beberapa pasal yang mengatur, di mana ada pasal 2 ayat 1, pasal 16, dan juga pasal 17. Dan di mana hal ini tentu sudah diatur dalam undang-undang dan ini menjadikan acuan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Negara pun wajib melindungi warga negaranya yang ingin menggelar aksi. Bahkan dalam aturan, jika ada yang menghalang-halangi, maka akan diancam 1 tahun penjara jika memang demonstrasi atau aksi ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun bebas berpendapat bukan berarti bebas bertindak sesuka hati. Semua ada aturannya. Dan berikut aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah aturan unjuk rasa yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah pemberitahuan ke kepolisian kurang lebih 3 kali 24 jam sebelum aksi dimulai. Hal ini bertujuan di mana polisi sendiri bertujuan agar polisi sebagai aparat yang bertugas dalam mengawal aksi massa dan ini juga bisa mendapatkan pemberitahuan sebelum aksi massa dimulai. Ini juga agar bisa massa dan juga aparat pun juga bisa mengkalkulasi berapa jumlah massa dan aparat yang turun. Begitu juga halnya dengan penanganan lalu lintas di sekitar. Sekaligus juga memastikan agar aksi berjalan dengan damai. Kemudian yang perlu dicatat, jika tidak bertentangan dengan undang-undang kepolisian, maksud kami dengan undang-undang dasar, kepolisian tidak boleh dan berwenang menolak aksi massa. Kemudian yang kedua adalah penanggung jawab, jaminan keamanan dan juga ketertiban. Begitu juga halnya dengan massa pengunjuk rasa. Setiap aksi harus memiliki penanggung jawab masing-masing. Memastikan jika aksi adalah murni untuk menyampaikan aspirasi dan tidak mengganggu ketertiban umum, sekaligus juga merusak fasilitas umum. Ini yang penting. Kemudian juga 1 hingga 100 peserta didampingi oleh 1-5 koordinator. Tujuannya adalah agar aksi dapat berjalan dengan lancar dan tidak disusupi oleh pihak-pihak yang ingin membuat kericuhan dalam aksi unjuk rasa. Semakin banyak peserta juga bertambah juga jumlah penanggung jawab. 100 peserta jumlahnya nantinya akan ditambah dengan 1-5 orang. Dan undang-undang ini juga mengatur lokasi mana saja yang tidak boleh dijadikan lokasi demo seperti yang terlihat di grafis ini. Yang pertama, ada tempat yang tidak boleh dilakukan aksi massa, yang mana lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadat, rumah sakit, bandara, pelabuhan, stasiun kereta, dan juga fasilitas umum lainnya. Prinsip dari unjuk rasa adalah menghormati hak orang lain dan kebebasan berpendapat. Namun, jika melakukan aksi di sejumlah tempat ini dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan orang lain dan juga masyarakat yang tengah membutuhkan pelayanan. Dan aksi unjuk rasa juga dilarang pada hari-hari besar nasional seperti hari Lebaran dan juga hari libur nasional. Lalu ada juga aksi unjuk rasa yang dilarang. Apa saja aksi unjuk rasa yang dilarang? Nah, jenis demonstrasi atau unjuk rasa yang dilarang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017, di mana pertama adalah menyatakan permusuhan dan juga kebencian. Tentu saja semangat dari aksi unjuk rasa adalah menyampaikan pendapat dengan sopan. Tidak boleh menghasut, menghina satu golongan, apalagi merugikan orang lain. Karena yang dilindungi undang-undang adalah menyampaikan aspirasi, bukan mengajak untuk saling membenci. Kemudian yang kedua, membawa benda yang membahayakan atau benda tajam ini sebut saja. Ini sudah jelas, jika mau aksi menyampaikan pendapat yang dibawa tentu aspirasi, solusi, bukan batu, tongkat besi untuk serang polisi atau sengaja membuat ricuh dalam aksi.
Nah, kalau sudah begini tentu dipertanyakan niatnya, ingin menyampaikan aspirasi atau hanya ya begitulah. Kemudian yang ketiga, demo tanpa pemberitahuan tertulis ke polisi. Pihak kepolisian bisa membubarkan atau membatalkan jika demo atau aksi unjuk rasa tidak mendapatkan pemberitahuan kepada kepolisian. Polisi tidak memilih hak. Yang pertama adalah demo pemberitahuan ini adalah sebagai salah satu cara agar aksi unjuk rasa jelas tujuannya untuk apa, berapa jumlahnya, dan siapa saja yang terlibat dan di mana. Dan demo tanpa pemberitahuan polisi, tentu polisi tidak memiliki hak melarang aksi unjuk rasa jika hal ini itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun jika dilarang, maka dapat diancam 1 tahun pidana. Namun, polisi juga dapat membubarkan aksi unjuk rasa jika tidak menyampaikan pemberitahuan ini terlebih awal kepada pihak kepolisian. Karena ini akan berdampak pada hal lain seperti gangguan keamanan, ketertiban, dan juga masyarakat lainnya yang juga menggunakan fasilitas umum seperti jalanan. Kemudian juga, ini yang sama-sama kita tidak sepakat adalah merusak fasilitas umum. Hal ini juga sangat disayangkan dengan ulah oknum yang mencoreng demokrasi. Ada yang membakar gerbang tol, merusak pot bunga, hingga mobil motor dibakar. Tentu ini sangat merugikan jika fasilitas umum yang rusak dan juga yang rugi tentu masyarakat juga. Biaya lagi untuk bangun fasilitas umum baru. Tentu juga ada juga fasilitas umum ini jika dirusak tentu akan berdampak kepada kita yang sehari-hari menggunakan fasilitas tersebut. Begitu juga ketika fasilitas rusak, tentu dana yang diambil untuk membangun fasilitas tersebut berasal dari siapa? Dari kita. Pajak yang kita bayarkan ini tentu saja sangat banyak tidak bermanfaat atau bisa kata anak sekarang unfaedah. Sekali merusak fasilitas umum, lalu apa sanksinya jika melanggar? Kita lihat, ada sanksi yang disiapkan jika melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ini. Yang pertama adalah mulai dari hal yang sangat soft dulu. Polisi bisa membubarkan secara damai dan juga santai massa yang tengah terlibat aksi yang melanggar tersebut. Kemudian juga naik lagi yang lebih berat, dikenakan sanksi sesuai aturan undang-undang. Sanksi itu bisa seperti pidana ataupun lainnya. Kemudian juga pemberatan hukuman bagi penanggung jawab aksi. Nah, biasanya penanggung jawab aksi ini akan dikenakan sepertiga lebih berat dari sanksi yang dikenakan pada peserta aksi lainnya. Nah, itu tadi kalau untuk peserta aksi. Bagaimana dengan polisi atau petugas yang mengawal aksi? Apakah ada aturannya? Oh, tenang, ada aturannya di sini. Polisi pun juga memiliki aturan tersendiri dalam mengawal aksi massa, dan ini tertuang dalam Protap Kapolri dalam penanganan aksi unjuk rasa. Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2008 jelas menekankan, terutama pada pasal 24, melarang polisi yang pertama, mengejar pelaku. Kemudian juga membalas lemparan batu. Kemudian juga menangkap dengan kasar dan juga menganiaya para peserta aksi. Dalam pasal 23 ayat 1 Kapolri nomor 8 tahun 2008 mengatur bahwa pelaku yang anarkis akan dilakukan tindak tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindak anarkis. Nah, cara menghentikannya pun tidak boleh dengan cara emosional. Ini sesuai dengan pasal 24 Kapolri nomor 9 tahun 2008, di mana harus menghindari tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, termasuk juga mengejar pelaku, membalas lemparan batu, dan juga menangkap dengan kasar dan menganiaya atau memukul. Lalu bagaimana aturan dari perlengkapan aparat saat aksi unjuk rasa? Nah, dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2010 jelas ditekankan di sini ada beberapa perlengkapan polisi yang bisa digunakan dalam aksi unjuk rasa. Yang pertama adalah tameng sekat. Ini adalah untuk melindungi polisi jika ada dorong-dorongan atau kegiatan ekstrim sekalipun seperti ada lemparan batu. Kemudian juga tameng pelindung, ini yang juga lebih besar untuk menutupi seluruh tubuh polisi. Kemudian juga tongkat lecut. Tongkat lecut ini juga bertujuan untuk menghalau aksi demo jika sudah terlalu menekan polisi. Kemudian juga ada tongkat sodok. Kemudian juga ketika upaya ini tidak bisa dilakukan, polisi bisa menggunakan gas air mata. Gas air mata sendiri ini adalah cara untuk menghalau massa yang tengah berkerumun dan juga menghalau massa agar tidak selalu melakukan tindakan yang menyudutkan polisi. Kemudian ada juga pelontar granat gas air mata yang merupakan perlengkapan untuk kepolisian dalam melemparkan gas air mata. Dan dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2010 ini jelas, polisi tidak diperkenankan membawa senjata api dan peluru tajam yang dapat melukai peserta aksi.
Dan kelengkapan inilah yang sudah dipastikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada Kapolda di seluruh Indonesia agar tidak ada anggotanya yang membawa senjata tajam. Dan kemudian pada intinya demonstrasi adalah panggung unjuk aspirasi, bukan ajang untuk saling menyakiti, apalagi saling memusuhi. Hormati mereka yang salurkan aspirasi dengan damai dan berterima kasih kepada aparat yang kawal aksi tanpa terpancing emosi. Demikian, Wahyu. Baik, terima kasih Eko Frima Andani atas laporan komprehensifnya dalam segmen Fact Check.